Sakit secara fisik iya, Iya. sakit secara batin iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua dan salam sukses. Mungkin teman-teman saat ini sudah banyak tahu tentang banyak rumah sakit yang sekarang ini dipenuhi oleh pasien-pasien corona, ya. Mau nggak mau ini menjadi perhatian kita bersama bahwa kita saat ini harus aware atau peduli kepada kita pribadi bagaimana kita menanggulangi corona, ya. Mungkin dulu Anda cuek, mungkin dulu Anda tidak peduli. Saat ini kita harus peduli dan hari ini saya akan sharekan kepada teman-teman tips bagaimana kita harus aman terhadap virus corona ini, ya. Terus di sini saya juga akan diskusi juga dengan narasumber saya yang dia punya anggota salah satunya itu kena positif corona, ya. Dengan nanti kita mengikuti ceritanya, harapan saya teman-teman nanti bisa mengambil suatu makna apa yang harus kita lakukan, ya. Anda saksikan dari awal hingga akhir. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan terima kasih. Oke, di sini saya mendatangkan teman saya, ini Pak Maulana. Assalamualaikum. Dia di sini salah satu anggotanya terkena positif corona, ya Pak, ya. Ya, positif corona. Nah, beliau di sini akan berbagi juga terkait masalah corona, ya. Mungkin di sini Pak Maulana bisa mulai bagaimana latar belakang sampai salah satu anggota keluarganya itu kena corona, yang mungkin bisa diceritakan, Pak. Oke, salam teman-teman ya. Jadi memang salah satu anggota keluarga ya yang tinggal satu rumah pada pertengahan Desember kemarin positif ya. Hasil swabnya positif dan itu pada saat itu salah satu anggota keluarga saya ini mengalami hilang indera penciuman ya. Hilang indera Jadi penciuman. dia tidak bisa merasakan bau gitu, Iya, ya. bayangkan jadi pembersih, mohon maaf ya, pembersih toilet ya, atau biasanya apa namanya wipol kali ya, Ya. itu pun sudah nggak bau, padahal itu kan kalau kita ya, menyengat sekali baunya. Iya, kalau orang pasti Orang itu normal akan bau nyengat, ya. Iya, Tapi menyengat. waktu itu salah satu anggotanya tidak merasa bau sama Tidak sekali. merasakan sama Oke. sekali, padahal udah dideketin di hidung itu pun udah nggak bau sama Oh, sekali. iya, oke. Dan waktu itu selain indera penciuman juga berkurang, hilang ya. Salah satu indikasinya adalah tenggorokan ini rasanya gatal, rasanya agak yang mengganggu, ada yang ganjel di tenggorokan. Makanya waktu itu karena curiga ya, jadi untuk mengantisipasi ya kebetulan di perusahaan tempat dia bekerja itu ada rujukan untuk swab, akhirnya minta di swab dan setelah 3 hari berikutnya baru keluar hasilnya ternyata positif. Terus, oke, dari hasil yang positif yang dari lab itu, yang selanjutnya yang dilakukan apa, Pak? Ya, jadi setelah menerima hasil positif, jadi kita memang diarahkan untuk berkoordinasi dengan puskesmas setempat ya. Jadi karena memang di situ kan ada dokter, ada perawat gitu yang lebih mengetahui. Jadi bagaimana orang yang sudah terinfeksi ini harus diapain gitu ya. Nah, setelah kita konsultasi dengan pihak puskesmas, nah pihak puskesmas ini kasih 3 pilihan untuk melakukan karantina, ya karena memang sudah terinfeksi ya, sudah positif. Jadi waktu itu dikasih 3 pilihan, mau karantina di rumah atau karantina di hotel yang sudah ditetapkan pemerintah daerah. Terus yang ketiga adalah di rumah sakit Corona di Indrapura, rumah sakit khusus COVID corona. COVID di Indrapura. Jadi waktu itu karena memang, tapi waktu itu puskesmas kasih rekomendasi karena memang salah satu anggota keluarga yang positif ini tidak seberapa parah gejalanya ya, nggak sampai sesak napas, terus ya masih bisa bangun, ya masih bisa beraktivitas seperti biasa pada biasanya. Jadi waktu itu disarankan untuk isolasi mandiri di rumah saja. Perlakuan ke anggota keluarga yang lain waktu itu juga dilakukan swab, ya? Nah gini ceritanya Pak, jadi memang waktu itu yang positif 1 gitu ya, sedangkan di rumah itu ada berapa orang ya? Ada 4 orang. Ada 4 orang, yang 1 ini masih di bawah umur 5 tahun. Yang 1 ini, yang kecil ini. Dan kalau yang 3 ini belum tahu dia ini ikut positif atau enggak. Nah akhirnya
sama pihak puskesmas dijadwalkan, waktu itu dijadwalkan sekitar 3 hari ke depan untuk melakukan swab seluruh keluarga yang ada di situ. Jadi ada 3 orang ini nanti di swab semua. Jadi memang sudah ditentukan jadwalnya sesuai dengan aturan di puskesmas tersebut gitu loh. Jadi dijadwalkan 3-3-nya ini di swab. Hasil swabnya waktu itu terus? Hasilnya 3-3-nya ini alhamdulillah semuanya negatif. Oke. Kita kembali lagi ke karantina tadi ya, bahwa tadi salah satu anggotanya kan ya, dengan pertimbangan dari dokter tadi disarankan untuk ke rumah ya. Isolasi Pasti di mandiri. situ tingkat kesulitannya lebih sulit ya Pak. Iya. Karena di pasti, situ Pak. kan anggota keluarga ya jadi Kumpul, ya. kumpul ya. Ah. Terus di situ untuk ruang dan tempatnya juga pastinya nggak begitu luas ya. Iya. Itu waktu itu yang Bapak lakukan gimana Pak? Jadi waktu itu ya tetap, jadi kita acuannya ke tetap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah ya, terutama aturan 3M. Itu yang benar-benar disiplin kita lakukan di rumah sendiri. Jadi selama ini mungkin yang kita tahu ya di pabrik gitu ya, kerja 3M. Waktu itu kita di rumah benar-benar nerapin 3M ini, mulai dari pakai masker. Bayangkan dari pagi sampai malam, tidur pun saya pakai masker waktu itu Pak. Saking apa ya, benar-benar menjaga ya, masker. Terus kemudian kita sering-sering cuci tangan dengan sabun. Jadi pegang apa tetap kita sering-sering cuci tangan dengan sabun. Habis itu ya ini kita menjaga jarak antar keluarga, kita jaga jarak. Jadi kebetulan waktu itu karena satu yang positif, kebetulan ada satu kamar yang kosong. Jadi yang positif ini kita kemarin ya tempatkan di kamar tersebut. Jadi kita pisahkan. Jadi kalau makan ya kita sudah sediakan alat makan sendiri waktu itu. Piring sendiri, gelas sendiri, semua sedikit kita pisahkan. Jadi memang di rumah pun ya kita disiplin 3M tadi. Jadi seperti itu sih Pak. Ini ada satu hal yang menjadi pertanyaan saya ini ya, pertanyaan saya ini. Kalau kita sudah ada satu yang positif, ini kan kita ini hidup di satu lingkungan yang lingkungan sosial ya, dimana mungkin 1-2 orang depan tetangga kita satu pasti tahu ya, pasti akan mengetahui itu. Kira-kira dampak negatif ya, sanksi sosial mungkin ada ya Pak Maulana ya. Iya. Mungkin Pak. bisa disampaikan. Ini maksud saya ngomong gini mungkin teman-teman biar lebih peduli gitu loh, bahwa Iya. corona ini tidak cuma fisik yang muncul yaitu sakitnya anggota keluarga kita, tapi secara psikis ini juga mempengaruhi. Ini yang saya maksud dengan beban ini sanksi sosial ya. Sosial ya. Mungkin Pak Maulana bisa menyampaikan ini. Iya, jadi apabila seseorang terinfeksi dengan virus COVID ini, sakitnya itu double. Ya. Sakit secara fisik iya, sakit secara batin iya. Oke. Batin itu ya psikis tadi. Dimana kalau fisik tadi kan ya seperti biasa lah, ya, demam mungkin ya, terus tenggorokan, gatal dan lain sebagainya. Tapi batin adalah hubungan kita dengan lingkungan sekitar, dengan tetangga kita, dengan teman-teman kita. Nah itu yang agak jadi apa ya? Ada jarak di situ gitu loh. Dalam artian bukan jarak secara fisik ya, tapi jarak secara sosial ini agak merenggang gitu loh. Karena Bisa dikasih contoh. nah contohnya gini, mungkin kita kembali dulu yang tadi ya. Jadi setelah tadi di swab semuanya dan ternyata 3 negatif, 1 positif. Nah habis itu tetap kita lakukan karantina selama 14 hari Di rumah ya. di rumah. Semua anggota di rumah semua keadaan terkunci gitu ya. Nah, setelah 1 orang yang positif tadi sudah selesai masa karantinanya, nah habis itu kan ada swab evaluasi. Nah, swab evaluasi hasilnya alhamdulillah negatif. Nah, hasilnya alhamdulillah negatif. Nah, sebenarnya pada saat menerima hasil negatif itu kita sudah share waktu itu. Kita sudah share ke warga sekitar ya, kanan kiri, depan, kita sudah share semua bahwa oh ternyata hasil swab evaluasi dan swab dari keluarga yang lain ini juga sudah negatif. Tapi sanksi sosial yang saya dan keluarga rasakan itu pada saat keluar rumah misalnya, itu kadang ada beberapa tetangga itu yang udah dari jauh itu melihat, coba kita nggak kesana ya, kita nggak secara langsung ketemu gini, tapi mereka dari jauh itu udah langsung lari gitu loh.
karena mungkin mereka takut gitu loh, meskipun hasil sudah keluar dan dinyatakan negatif gitu. Itu mereka lari dan bener-bener lihat kita itu apa ya, kalau melihat kita itu kayak musuh. iya kayak musuh, jadi gitu loh. Jadi emang secara batin ya, meskipun mereka nggak ngomong secara verbal ya, ngomong oh kamu gini-gini, enggak, tapi secara tindak perbuatan mereka itu merasanya kayak gimana gitu dengan kita setelah kita kemarin salah satu keluarga yang positif gitu ya. Ini yang poin utamanya ya. Mungkin sampean Pak Maulana di sini mungkin sudah melakukan interaksi langsung dengan pihak dokter ahli di situ ya. Terus di situ juga interaksi dengan pasien ya. Mungkin di sini bisa dibagikan kepada pemirsa di sini apa yang mesti kita lakukan, yaitu bahwa kita saat ini sehat, bahwa kita saat ini tidak indikasi corona ya. Apa yang mesti kita lakukan ya, karena kita pastinya akan berhidupan dengan makhluk sosial, kanan kiri pasti kita akan ketemu sama orang. Mungkin di sini Pak Maulana bisa bagikan tips dan trik bagaimana kita itu dalam sehari-hari biar kita aman kayak gitu ya. Oke, terima kasih Pak ya. Jadi mungkin yang harus kita sepemikiran ya, kita sepakati bersama adalah di sini kita tidak ada yang tahu gitu ya. Tidak ada yang tahu seseorang di sekitar kita ataupun kita sendiri sudah bebas dari virus. Kita tidak terjangkit virus, kita tidak ada yang tahu. Karena apa? Ya kebetulan aja kemarin salah satu keluarga saya itu di swab sehingga muncul hasil. Nah kalau tidak di swab pun mungkin ya nggak tahu, sama-sama kita nggak tahu mana yang positif mana yang negatif gitu ya. Nah salah satu ada cara untuk kita bisa mencegah itu, dan ini kemarin juga sudah saya buktikan di keluarga saya sendiri. Jadi yang penting adalah secara teknis kita harus disiplin protokol kesehatan. Yang di dalam protokol kesehatan itu ada 3M tadi. Jadi pertama memakai masker, jangan lupa masker itu melindungi saya dan melindungi yang ada di sekitar saya, gitu ya. Terus kemudian mencuci tangan pakai sabun, itu jangan lupa. Ya. Terus kemudian menjaga jarak, itu cara ampuh untuk kita bisa meminimalisir resiko penyebaran, Pak. Bukan kita mencegah, tapi tidak akan terkena, tapi itu paling tidak kita bisa meminimalisir resiko penyebaran dari COVID itu sendiri. Jadi seperti itu sih. Berarti kita harus disiplin, satu memakai masker, yang kedua kita harus cuci tangan, sama yang ketiga kita harus menjaga jarak. Pertanyaan selanjutnya, kita kan di sini pastinya tidak lepas dari kegiatan rutin kita ya, dalam bekerja maupun kadang kita melakukan suatu pekerjaan itu di luar tempat yang sifatnya umum gitu ya. Mungkin di sini apakah ada tambahan selain 3M tadi yang bisa Pak Maulana bagikan? Silakan. Ya. Jadi secara teknis tadi 3M, terus ya kita nggak lupa juga sih sebenarnya harus ya, namanya penyakit itu, virus itu akan mudah menyerang orang apabila imunnya turun. Ya, imunnya turun. Nah, otomatis ya untuk menjaga imun kita agar selalu kuat ya, selain dari 3M tadi ya, kalau tidak kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus kemudian bagaimana kita bisa menjaga pikiran kita, Pak. Jadi pikiran kita untuk tidak harus takut ya. Kalau kita ketakutan sendiri ya, kesini takut, sana takut, mau gini takut, nah itu juga bisa istilahnya menurunkan imun pada dasarnya juga. Mau apa was-was gitu ya. Terus kemudian ya kita bagaimana bisa menjaga pikiran kita agar tetap tenang, tetap senang, tetap bahagia. Nah itu secara psikis juga bisa mempengaruhi. Dan ya itu tadi ya, kita harus sadar mulai sekarang kita harus bisa membatasi diri kita ya. Ini bukan larangan orang nggak boleh keluar, orang nggak boleh kemana-mana, enggak.
tapi kita harus bisa membatasi diri kita harus bisa mempertimbangkan yang mana itu penting, yang mana itu nggak penting. Ya, jadi kalau penting Maksudnya penting kayak gimana? jadi kalau kita kerja dan harus di luar ya boleh saja. Kalau ada urusan di luar yang sangat penting yang harus kita lakukan di luar, aktivitas apapun, monggo saja. Tapi itu tadi kita harus bisa membatasi. Kalau memang nggak perlu banget, ya sebaiknya di rumah saja. Itu sih Pak. Dan Oke, kita tadi sudah cukup banyak bicara masalah bagaimana kita menghadapi corona ini, dan dari pihak Pak Maulana ini juga sudah menceritakan kondisi real waktu dia menghadapi situasi yang seperti itu. Di sini kita harus mengambil satu makna kehidupan yang sangat bagus ya, dimana bahwa penyakit itu akan ada di mana-mana dan bisa datang sewaktu-waktu. Ini akan selalu kita akan temui, dan kita tidak boleh lari dari kenyataan seperti ini gitu loh. Yang pertama yang sudah disampaikan bahwa 3M tetap kita lakukan. Yang kedua, kita harus aware, kita harus peduli terhadap apa yang menjadi prosedur yang sudah diinfokan oleh pihak pemerintah ya. Misalkan di sini yang kita maksud 3M prosedurnya, terus kita itu pada saat ke mall atau membatasi ke luar itu harus kita perhatikan juga ya. Sehingga kalau kita sudah peduli kepada aturan yang sudah ada, minimal dari kita itu ada minimal kita bisa mengurangi resiko dari terkena corona tadi ya. Ingat, sifat cuek, sifat nggak peduli, sifat tidak mau tahu itu suatu hal yang akan merugikan kita bersama ya. Pertama akan merugikan kita, kemudian bila kita kena, sekitar kita akhirnya kena ya. Sehingga di sini mari sama-sama bahwa satu sama lain kita harus saling mengingatkan, dan kita harus selalu waspada, tetapi kita tetap melakukan semua kegiatan kita secara rutin ya. Oke, sekian dari saya Imron, mengucapkan terima kasih banyak. Pak Maulana juga saya di sini mengucapkan terima kasih banyak ya. Oh ya Pak, mungkin satu pesan lagi untuk teman-teman. Oh, silakan. Jadi selain tadi 3M ya, terus kemudian secara apa ya, berdoa jangan lupa, dan pola pikir tadi. Nah satu lagi Pak, saling ingat mengingatkan. Nah itu memang kadang kita lupa. Saya sendiri juga kadang-kadang kalau pakai masker juga kadang masih salah posisinya dan lain sebagainya. Ya paling tidak teman-teman semua ya, kita bisa saling mengingatkan aja sih sebenarnya. Jadi kalau memang ada temennya yang nggak kurang 3M-nya, ya diingatkan gitu sih. Dan terima kasih banyak sudah diundang ya sama Pak Imron untuk kita sharing-sharing. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sukses semua. Terima kasih.